Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bid-dharain amin. Fa illam yatub, maka jika tidak mau bertobat itu orang yang murtad, wajibat, maka wajib istitabatuhu, meminta dan menyuruh dia bertobat. Wala yuqbalu, dan tidak diterima minhu dari dia, illal islamu, kecuali masuk Islam, awil qatlu, atau dihukum mati. Wa batola, dan batal, biha, dengan sebab murtad tersebut, saumuhu, puasanya dia, wa tayammumuhu, dan tayammumnya dia, wa nikahuhu, dan nikahnya dia, qabla dukhul, sebelum berkumpul, wa kada ba'dahu, begitu juga setelah berkumpul. Illam ya'ud, jika dia tidak kembali ilal Islam, kepada agama Islam, fil iddah, di dalam iddah, masa iddah. Wala yasihu, dan tidak sah aqdu nikahi, itu akad nikahnya orang yang murtad tadi itu, ila akhiri maqala radhiyallahu anhu warḍa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin sudah dibahas bahwasanya kalau ada orang yang na'udzubillah kejadian dia melakukan kemurtadan, maka ada 5 hal agar tobatnya benar-benar diterima oleh Allah. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti dia masuk Islam kembali. Kemudian yang kedua, dia mencabut diri dari segala hal yang menjadikan murtad, membuat pernyataan mencabut diri dari hal yang membuat dia murtad. Kemudian yang ketiga kemarin, dia menyesali perbuatannya. Yang keempat, dia bersungguh-sungguh bertekad tidak akan mengulanginya. Dan yang kelima, mengkodok seluruh kewajiban yang pernah ditinggalkannya selama murtad. 5 ini kalau dilakukan semua, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kasusnya, kalau orang tersebut tidak mau tobat, bagaimana hukumnya? Nah, ini dibahas kebalikan dari yang kemarin. Fa illam yatub, jika dia tidak mau bertobat, maka wajibat istitabatuhu, wajib bagi pemerintah ataupun lainnya untuk menyuruh dia tobat. Nah, anak wong murtad tidak mau kembali ke Islam, maka jangan langsung dihukum. Diberi waktu, dinasehati agar mau kembali ke dalam pangkuan agama Islam. Terutama para pemimpinnya. Misal ada warganya yang kejadian seperti itu, maka pemimpinnya yang paling dekat, RT, RW, atau lurah dan seterusnya, itu menasehati agar dia kembali ke agama Islam. Sebab apa? Kadang-kadang orang murtad keluar dari agama Islam itu bukan karena pilihan, tapi karena keterpaksaan. Bukan asli dia memilih pengen pindah agama, tapi memang karena terpaksa. Terpaksa karena kepepet ekonominya, dia tidak bisa makan, anaknya tidak bisa beli susu,
Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain. Lebih-lebih saya sering menerangkan di daerah-daerah yang minim, daerah-daerah yang di situ terutama ada bencana alam dan lain-lain, makanan sulit, semuanya sulit, serba kepepet. Maka di saat-saat yang seperti itu, kadang-kadang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dibungkus dengan peduli kemanusiaan, tapi ternyata dipakai untuk memurtadkan orang-orang Islam ikut agama mereka. Maka umat Islam harus juga punya gerakan yang sama, membentengi saudara-saudaranya agar kanan kiri kita, tetangga kita jangan sampai ada yang murtad gara-gara tidak bisa makan, gara-gara kekurangan. Itu harus kita buat gerakan atau peka setidaknya terhadap kanan kiri kita, tetangga kita. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum wa huwa na'imun wa jaruhu ja'i. Tidak beriman sempurna alias imannya patut dipertanyakan. Ada orang Islam, dia tidur dalam keadaan kenyang, tapi saudara kanan kirinya lapar, dia tidak peduli. Padahal dia tahu, nek ngerti ya guys, bebas terus suruh ngorok. Ini masalahnya ngerti, sebelah ini gak iso mangan, kekurangan, tapi dijawabkan sebenarnya urusan BBW. Tidak punya rasa peka sama terhadap tetangga dan sesama. Padahal bodoh-bodoh Islam. Wah, ini dikecam sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani sampai beliau mengatakan, radhiyallahu anhu warda, itu luqmatun fi batni ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Satu suapan yang engkau berikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, benar-benar lapar, benar-benar kekurangan, anaknya yang bayi masih belum makan, belum bisa diberikan susu, orang yang benar-benar tidak mampu, itu satu suap yang kita berikan tepat sasaran seperti itu ke orang yang seperti itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Peduli terhadap orang yang kepepet tidak bisa makan. Makanya Sayyidina Umar dulu ketika menjadi khalifah, beliau kesana kemari keliling. Kalau saat ini itu apa namanya, sidak kesana kemari, cari penduduk-penduduk rakyatnya yang benar-benar kekurangan, dan beliau tidak segan-segan, beliau bawakan sendiri beras dan makanan dari rumah beliau atau dari Baitul Mal, dibawa sendiri, dipikul sendiri oleh beliau. Karena memang faedahnya besar, pahalanya begitu besar, luar biasa, perhatian terhadap orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan, kelaparan dan lain-lain dari itu. Nah, kadang-kadang orang yang murtad itu mereka keluar dari agama Islam bukan karena pilihan, tapi karena keterpaksaan. Karena itu ketika terjadi seperti itu jangan langsung dihukum, disuruh, dinasehati untuk mau kembali ke agama Islam. Kalau ngomong, kenapa sampai keluar dari agama Islam, masalahnya apa? Ada apa? Ini terutama para pemimpin ya, yang berkewajiban seperti itu. Atau kita yang sekiranya bisa menasehati boleh untuk menyuruh dia taubat, mengarahkan dia agar kembali masuk ke dalam agama Islam. Karena belum melebu agama lain alias murtad karena kekurangan makan, nah kita kasih yang lebih banyak agar dia mau masuk kepada agama Islam kembali. Kemudian wala yuqbalu minhu illa Islam abil qadar, dan tidak diterima dari orang yang murtad kecuali dua pilihan. Pertama, al-Islam, dia mau balik Islam lagi. Atau kalau dia tidak mau balik Islam, dia bisa dihukum mati.
tapi ini adalah tugas daripada pemerintah atau negerinya itu punya syariat melakukan hukum Islam. Memang kan sudah pernah kita bahas, orang murtad itu memang hukumannya berat, termasuk pelanggaran berat itu murtad. Mereka bisa divonis mati. Itu termasuk pelanggaran berat dalam hukum Islam. Kalau kita lihat dalam hukum tata negara sendiri juga ada hal-hal yang dianggap berat yang harus dihukum mati. Contoh gembong narkoba, itu kalau dalam negara bisa dihukum mati. Terus contoh lagi pengkhianat, TNI atau Polri oknumnya yang berkhianat malah memberontak, gabung dengan para pemberontak, ini membahayakan. Maka ada hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang sifatnya itu sangat urgent, sangat perlu diperhatikan, kok dilanggar di situ, maka bisa dihukumi divonis mati. Dan dalam Islam itu juga ada beberapa hal yang memang itu dianggap sesuatu yang berat, pelanggaran berat sehingga divonis mati. Tapi ini yang menjalankan adalah pemerintah, dan di dalam negeri yang negeri tersebut menerapkan hukum syariat. Adapun di negeri yang sudah seperti ini, di negeri Indonesia, maka kita tidak berkewajiban itu, yang berkewajiban adalah para pemerintah. Wala yuqbalu minhu ilal Islam awil qatl. Kalau sudah disuruh tobat, dia tidak mau, maka dua pilihan, balik Islam atau dihukum mati. Tapi ini yang melaksanakan pemerintah. Wa batala biha shaumuhu wa tayammumuhu. Wa batala biha shaumuhu wa tayammumuhu. Dan batal dengan murtad tersebut shaumuhu, puasanya dia. Ketika ada orang puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, tengah-tengah Ramadan sedang puasa, naudzubillah malah murtad, maka puasanya seketika itu batal, walaupun murtadnya cuma 1 detik murtad, kemudian syahadat lagi, posone batal. Itu kalau dia sedang berpuasa, berarti wajib diqodhoi nanti. Kalau dia sudah baca syahadat, tapi wajib diqodhoi hari tersebut. Wa tayammuhu, dan tayamumnya juga batal. Kalau dia punya tayamum kok terus murtad, maka tayamumnya batal. Beda kalau wudu, ada orang wudu, selesai wudu dia murtad, wudunya tidak batal. Kenapa? Karena wudu itu adalah cara yang asli untuk menghilangkan hadas kecil, pakainya kan wudu. Sedangkan tayamum itu cara tambahan ketika nggak bisa pakai air karena sakit atau nggak ada air, dia pakai tayamum. Maka tayamum ini adalah termasuk rukhos. Rukhos itu keringanan. Ar-rukhos la tunatu bil maksiyah. Keringanan itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi kalau ada orang murtad ini maksiat yang paling besar, karena dia berarti menginjak-injak kehormatan Allah, menginjak-injak kehormatan Islam. Maka orang yang seperti ini ketika tayamumnya batal, sebab tayamum itu keringanan, sedangkan keringanan tidak diberikan kepada orang yang sedang bermaksiat. Apalagi ini murtad, maksiat terbesar. Kemudian selanjutnya wa nikahuhu qabla dukhul. Nikahnya juga batal sebelum dia kumpul sama istrinya. Misal ada orang nikah, setelah akad nikah ijab qabul malah murtad. Kalau dia belum kumpul sama istrinya, maka nikahnya dinyatakan batal. Terus gak jadi suami istri, batal. Kalau dia sudah kumpul sama istrinya bagaimana? Maka nikahnya terhenti.
alias sementara tidak boleh kumpul sampai dia mau masuk Islam lagi dan diberi waktu sampai masa iddah habis. Jadi misal ada orang nikah kemudian sudah kumpul sama istrinya, murtad, yang laki-laki murtad atau yang perempuan murtad, salah satunya murtad sudah, maka ketika murtad itu sudah sementara nikahnya itu fasakh itu terhenti dulu, rusak sebentar, ditunggu sampai masa iddahnya. Masa iddahnya 3 kali suci, haid suci, haid suci, haid suci, 3 kali sucian. Itu kalau nggak hamil. Kalau sedang hamil maka sampai lahiran. Nah, ketika masa iddahnya ini belum habis kok masuk Islam, maka otomatis nyambung meneh, sah jadi suami istri lagi tanpa akad nikah. Nikahnya masih tetap sah kalau dia masuk Islam lagi di masa iddahnya belum habis. Masa iddah tadi itu. Lah kalau masa iddahnya sudah habis, terus 3 kali sucian, terus kelewat, baru dia masuk Islam, maka harus nikah akad atau ijab kabul baru. Itu statusnya sudah orang lain. Nikahnya dinikahkan dengan pernikahan baru. Jadi bedanya niku, nek dia murtad maka terpisah sementara, sebelum iddah habis dia sudah masuk Islam, maka langsung sah jadi suami istri tanpa perlu akad ijab kabul lagi. Tapi kalau dia masuk Islam setelah masa iddah habis baru dia masuk Islam, maka harus nikah baru lagi, ijab kabul baru lagi. Ini konsekuensi akibat orang itu melakukan dosa yang sangat besar ini, yaitu kemurtadan. Kemudian yang selanjutnya, wa tahrumu dabihatuhu, haram sembelihannya. Wong niku nek murtad nyembelih ayam, kita makan sembelihannya haram, enggak boleh. Enggak boleh. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika nyembelih, sementing wong sing nyembelih niku wong Islam. Dalam menyembelih yang perlu diperhatikan niku, leher ini ada 2 urat. Urat untuk nafas sama urat untuk makanan. Ada 2 urat itu yang penting semuanya terputus. Maka kalau yang menyembelih umat Islam, orang Islam, sah sembelihannya dan halal. Walaupun nggak mau coba bismillah, karena bismillah itu menurut pendapat ulama sunnah, tapi ada yang mewajibkan. Yang penting orang Islam menyembelih 2 urat yang putus, maka sah dan halal sembelihan tersebut, ayam kah ataupun lainnya. Yang tidak sah dan haram itu kalau ada uratnya belum terputus. Salah satu dari 2 urat ini belum terputus. Walaupun tinggal sedikit, gedek sidik urung putus. Yang satu putus, yang satu tinggal sedikit, gawing, gedek sidik tok. Maka tetap tidak sah, itu hukumnya bangkai, tidak boleh dimakan dan haram hukumnya. Karena itu, itu perlu diperhatikan, perlu hati-hati, terutama kalau kita beli ayam. Beli ayam masih utuh, ada lehernya, sampai periksa itu sembelihannya sah apa tidak. Kalau dua-duanya udah terputus sempurna, itu berarti sah, halal ayam itu. Tapi kalau ada urat ini masih nyambung, walaupun tinggal sedikit, nyambungnya sedikit, nggak sah, itu bangkai hukumnya dan hukumnya haram. Haram dijual belikan dan haram juga membeli, haram juga makan itu, harus dibuang itu, karena statusnya bangkai. Ini perlu diperhatikan, terutama di pasar-pasar yang bagian penyembelihan itu harus diperhatikan, karena itu dikonsumsi oleh saudara-saudara kita semua umat Islam. Ayam itu nyembelih yang benar, ditugel, diputus 2 urat yang ada di leher itu. Kalau misalkan disembelih sampai kebanteran, potong, gimana? Gak apa-apa, malah halal itu, cuma makruh, tapi tidak apa-apa, halalan thayyiban. Daripada lagu, enggak. Malah aneh enggak harus teletel. Itu malah halal. Walaupun hukumnya makruh. Yang jelas itu tanggung jawab orang-orang yang beli ayam, saking ngakai kejar setoran yang beli set, padahal nggak putus lehernya. Urat leher 2 yang ada di dalam nonton itu, dalam leher itu nggak putus, hati-hati. Itu tanggung jawab nanti di akhirat. Itu makanan jadi makanan haram. Ayamnya jadi ayam yang haram,
Karena itu, nah kita harus jeli sebagai pembeli. Ketika kita beli, pilih yang benar-benar sah sembelihannya. Jangan kita mau membeli ayam yang lehernya urat 2 itu masih nyambung, masih belum terputus sempurna, karena itu hukumnya haram. Kalau sudah sesuatu yang haram masuk ke tubuh kita, ya jadinya tidak berkah, bisa jadi penyakit macam-macam. Walaupun duitnya halal, tapi ditukokno ayam yang seperti itu yang halal karena sembelihannya salah. Kadang nyembelih itu gampang, pokoknya 2 ini terputus, udah selesai halal. Dan yang nyembelih yang penting umat Islam, selesai halal itu. Tidak usah mau coba apa-apa, penting orang Islam, terus penting urat yang ada di leher ini dua-duanya putus, itu selesai halal. Kecuali kalau akikah, kecuali kalau kurban, nah itu ada niat tertentu, harus diniatkan, ada niatnya itu. Tapi kalau selain akikah, kurban, selain yang seperti itu, sembelihan biasa, yang penting nyembelihnya orang Islam dan terputus 2 urat yang ada di leher, selesai halal itu. Tapi kalau sampai nggak terputus maka jadi bangkai dan haram. Nah kalau yang nyembelih orang yang murtad itu hukumnya haram, nggak boleh. Walaupun dia sembelihannya bagus, tapi yang nyembelih wong murtad nggak bisa. Itu juga haram. Jadi sembelihan itu halal 2. 1 yang nyembelih wong Islam, nomor 2 sembelihannya bener 2 urat terputus. 2 ini harus ada. Kalau ada maka sah sembelihannya dan halal dikonsumsi. Wala yarithu wala yurathu. Kalau ada orang murtad, dia tidak bisa mewarisi harta dan tidak bisa diwarisi hartanya. Misal ada anak murtad, bapaknya sugih, bapaknya mati, maka anak yang murtad nggak boleh dapat warisan sepeser pun, nggak boleh. Karena dia sudah beda agama. Tidak boleh mengambil warisan orang tuanya yang muslim. Atau dibalik, anaknya sugih, bapaknya murtad, anaknya muslim sugih, anaknya mati, bapaknya nggak bisa mewaris harta anaknya kalau dia dalam keadaan murtad. Tidak bisa waris dan tidak bisa diwarisi. Kenapa? Karena beda agama, tidak boleh saling mewariskan harta. Sing iso maris itu nek pondok-pondok Islami. Nah, itu baru bisa dapat warisan, memberi warisan atau diberi warisan. Kemudian wala yusallu alaih, dan tidak boleh disolati. Kalau ada orang murtad mati dalam keadaan murtad, maka kita orang muslimin, orang-orang Islam tidak boleh menyolati. Disolati, sholat mayit, sholat jenazah tidak boleh, haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Kemudian wala yuwassalu, dan tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dimandikan. Maksudnya tidak boleh ini bukan nggak sampai haram. Tidak dimandikan artinya tidak sampai haram. Umpama kita mandikan gimana? Tak apa-apa. Tidak sampai haram. Cuman anjurannya tidak usah dimandikan karena dia mati dalam keadaan selain Islam. Wala yukafanu, dan jangan dikafani. Tidak usah dikafani, tidak apa-apa. Umpama dikafani gimana? Boleh. Tapi umpama nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak apa-apa, karena dia bukan orang Islam. Wala yudfanu, dan tidak usah dimakamkan, dikuburkan. Alias ini tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang Islam. Romek murtad sampai mati dalam keadaan murtad tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin. Pemakaman orang-orang Islam tak boleh, harus dikubur di tempat orang-orang yang non muslim, kuburan orang-orang non muslim. Tidak boleh dicampur, hukumnya haram. Kenapa? Karena dikatakan al-jarus saleh yanfa' fid dunya wal akhirah, wal jarus yadur fid dunya wal akhirah. Tetangga itu kalau baik itu manfaatnya bisa di dunia, bisa di akhirat. Begitu juga bertetangga, kalau punya tetangga itu jelek, maka itu bahaya, maka itu bisa mengganggu di dunia sampai di akhirat. Lebih-lebih termasuk juga kalau ada orang mati, dia ini murtad, dia ini kafir, bukan Islam, dimakamkan di sebelah orang Islam, maka nanti yang orang Islam di dalam kuburnya itu terganggu dengan
suara-suara siksaan yang diterima oleh orang yang kafir tersebut. Maka wajib dijauhkan, dipisah dari pemakaman orang-orang Islam. Tidak boleh. Dulu itu ada orang soleh, dia ini punya anak kecil meninggal. Yang namanya anak kecil yang harus meninggal itu kan jadi wildanun mukhalladun. Anak kecil itu kalau meninggal dia dipastikan nanti menjadi penghuni surga. Kalau belum balik pasti menghuni surga. Walaupun dia anaknya orang kafir sekalipun, bahkan walaupun misalkan dia anaknya Abu Lahab, anaknya Fir'aun sekalipun, nek ninggalnya cilik menghuni surga. Karena jadi wildanun mukhalladun, jadi anak-anak kecil yang akan menghuni surga kelak. Pokoknya anak kecil belum besar itu mereka semua belum punya dosa, dimasukkan surga semua oleh Allah. Enggak peduli orang tuanya masuk neraka, orang tuanya apa, enggak peduli. Pokoknya anak kecil enggak punya dosa, semuanya masuk surga. Nah, ini ada orang soleh punya anak kecil. Tentunya dia sangat sayang sama anaknya. Anaknya ini wafat, meninggal. Ketika sudah meninggal, suatu malam dia bermimpi sama anaknya. Ketemu sama anaknya, anaknya ini dalam keadaan bahagia, seneng, mainan udah enak. Semua mainan, semua yang diinginkan ada semuanya. Bapaknya lihat seneng karena lihat anaknya bahagia, karena memang tadi itu anak kecil penghuni surga semua. Bapaknya seneng, tapi dilihat ada yang aneh. Dona, kamu tak lihat seneng, enak di sini. Tapi kok satu yang janggal, bapak ini bertanya-tanya, ini loh rambutmu kenapa kok jadi berubah? Ya, rambutmu itu jadi putih. Anaknya tadi itu yang senang bahagia, ada satu janggal. Kenapa rambutnya putih kayak orang tua? Padahal kamu kan anak kecil. Kenapa rambutmu kok bisa putih? Maka dijawablah anak tersebut, iya wahai ayah, rambutku dan rambut teman-temanku yang di sini semuanya jadi putih gara-gara terganggu sama si fulan itu loh, yang dimakamkan di dekat kita. Dia ini orang yang dimurkai oleh Allah, dia ini orang yang tidak beriman, dimakamkan di dekat pemakaman kita. Akhirnya kita terganggu sampai rambut kita ini jadi berubah semuanya gara-gara gangguan siksa suara-suara siksaan yang diterima oleh orang-orang kafir tersebut. Alhamdulillah. Karena itu sebetulnya idealnya pemakaman kaum muslimin dan non muslim itu dijauhkan. Karena memang kita punya keyakinan seperti itu. Wong Islam, wong soleh, niku nek dikubur, apalagi kita misalkan nanti kalau wafat dikubur di dekatnya orang soleh, itu bawa manfaat. Contoh tentang para wali songo, wali songo, kok mati dikubur temeriku, dapat berkahnya orang-orang soleh yang ada di situ, dapat berkah wali songo itu termasuk kenikmatan itu. Ada orang dimakamkan di kuburan yang di situ banyak orang-orang soleh, akan menambah kenikmatan di dalam kuburnya. Sebaliknya, kalau ada orang dimakamkan di tempat yang di situ dekat dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah, apalagi ini orang yang murtad tadi itu, apalagi orang-orang yang tidak beriman sama Allah, maka itu juga berpengaruh. Walaupun tidak sampai menyiksa, tapi ya berpengaruh, terganggu gitu loh. Nggak sampai kesiksa, enggak, cuma terganggu. Dengan misalnya anak istirahat, ada bisik-bisik atau ada berisik di sebelah, ini kan tidak enak. Ya iso istirahat, nyetel musik iso, tapi ada berisik-berisik ya keganggu. Ya gambarannya seperti itu. Kita kalau punya tetangga di dunia, kalau jelek bisa ganggu kita, nyetel tip, nyetel apa sakarepé dhewe, kita terganggu karena tetangga yang tidak toleransi sama sekali. Begitu juga kalau sudah di alam barzakh, di kuburan, di tempat yang di situ dekat dengan orang-orang yang disiksa, orang-orang tidak beriman sama Allah, orang yang murtad mati dalam keadaan murtad tersebut dan dia belum sempat taubat, maka itu juga mengganggu. Makanya wala yudfanu, jangan sampai orang murtad itu dimakamkan di dekat orang-orang Islam. Dia dimakamkan bersama orang-orang yang tidak beriman. Kemudian yang terakhir, wa maluhu fai'un, hartanya dia, kalau dia tidak punya ahli waris, maka hartanya dia dikuasai oleh pemerintah dan digunakan untuk kemaslahatan orang Islam. Bahasanya dimasukkan baitul mal. Kalau ada orang murtad, kemudian dia sebatang kara, tidak punya ahli waris sama sekali, maka kalau dia kaya, hartanya banyak, asetnya ada, ketika dia sudah meninggal,
Untuk ahli warisnya kan, maka pemerintah yang ngambil alih dan nanti digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini hukum-hukum yang terkait dengan orang murtad yang dia tidak mau bertobat, tidak mau kembali masuk Islam. Ada banyak konsekuensi seperti itu. Nah, semoga kita semua dijaga oleh Allah, terhindar dari dosa-dosa yang semacam ini, dan iman Islam kita dikuatkan oleh Allah dari awal hingga akhir hayat kita nanti dalam keadaan sempurna husnul khotimah. Amin Allahumma.